Kembali di Kompas Siang, Saudara. Ketua KPK Firly Bahuri memenuhi panggilan Dewas KPK setelah beberapa kali tidak hadir. Sebelum diperiksa, Firly menggelar konferensi pers, membantah tudingan memeras mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan terhadap Firly dilakukan setelah beberapa kali tertunda. Sebelum hadir penuhi panggilan Dewas KPK, Firly menggelar jumpa pers, membantah adanya tudingan mangkir dari pemeriksaan di Dewas dan kepolisian. Firly menyebut dirinya harus menghadiri agenda pemeriksaan KPK, yakni OTT yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Ketua KPK. Sedikit Pak. Ada dokumen di mana Pak selain LHKPN itu Pak? 2003. Tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK, hadir di tengah masyarakat, epicentrum pemberantasan korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir, tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jeda antara komunikasi dan informasi. Karena sesungguhnya staf Biro Hukum dan Korsub terus membangun komunikasi dengan para pihak penyidik. Informasi terkini terkait dengan pemeriksaan di Dewas KPK kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprili yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Nanda, hari ini merupakan jadwal ketiga bagi pemanggilan Firly Bahuri di Dewas KPK. Lalu apa saja yang telah disampaikan oleh Ketua KPK? Sebenarnya tidak banyak yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan pemeriksaannya oleh Dewas KPK hari ini, Juno. Bahkan tadi kalau kami mengutip dan juga mendengar apa yang ia sampaikan dalam preskonnya sebelum ia memenuhi pemanggilan Dewas KPK hari ini, tadi juga tidak banyak yang ia sampaikan. Namun dia menegaskan bahwa akan hadir dalam pemeriksaan oleh Dewas KPK hari ini pun juga tadi kami melihat dan juga menyambut kedatangan dari Firly Bahuri di gedung atau lobi gedung lama KPK yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan ini. Tadi begitu tiba sekitar pukul 10:09 waktu Indonesia Barat, kondisinya sangat sekali ketat oleh para ajudan-ajudannya yang menjaga Firly Bahuri. Jadi kami tidak bisa begitu mendekati Firly Bahuri untuk menanyakan beberapa hal yang memang belum ia sampaikan atau ia jelaskan dalam preskon yang ia utarakan di Gedung Merah Putih KPK sebelumnya. Namun tadi kami mengutip terkait juga menanyakan sebenarnya apakah ada berkas-berkas khusus untuk memenuhi pemanggilan di Dewas KPK hari ini. Tidak ada respons yang diutarakan oleh Firly Bahuri, kemudian ia hanya menyematkan senyuman begitu ya dengan memberikan acungan jempol kepada wartawan yang sudah berjaga di lobi gedung lama KPK sejak pagi tadi. Jadi kalau kami mengutip juga apa yang sebelumnya disampaikan oleh anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris terkait dengan hari ini, apakah Dewas KPK meminta berkas-berkas khususnya kepada Firly Bahuri untuk dibawa hari ini? Tidak, ia sampaikan oleh Syamsuddin Haris begitu ya. Tadi pagi kita temui di lobi gedung lama KPK, ia hanya mengembalikan lagi kepada Firly Bahuri bagaimana keperluannya untuk mekanisme terkait berkas-berkas, karena tentu berkas-berkas yang akan dibawa ini akan mendukung pernyataan yang akan ia sampaikan hari ini. Dan Juno, tiba saatnya di mana hari ini merupakan pemanggilan ketiga. Tadi juga disampaikan ada pemanggilan pertama dan yang kedua sempat tidak bisa dilakukan atau memenuhi pemanggilan dari Dewas KPK. Beragam sekali memang alasannya, namun lebih kompleksnya atau di garis besarnya adalah yang bersangkutan Firly Bahuri tidak dapat memenuhi pemanggilan Dewas KPK karena ada giat yang harus ia penuhi. Dan hingga saat ini tentu kita masih menunggu khususnya terkait dengan pemeriksaan Firly Bahuri. Juno. Ya, Nanda, untuk saat ini apa saja yang akan dimintai keterangan terhadap Firly Bahuri dari Dewas KPK? Kita tentu ada terkait dengan pelanggaran etik dan juga adanya dugaan pertemuan antara pihak berperkara, antara Ketua KPK dengan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Yang digali tentu terkait dengan dugaan pelanggaran etik di mana laporan ini dilayangkan sebelumnya kalau kita bisa mengulas kembali sejak 6 Oktober 2023 kemarin oleh salah satu komite mahasiswa peduli hukum yang menyampaikan bahwa dalam isi laporan insan KPK ini dilarang untuk bertemu dengan pihak yang berperkara. Tapi kalau kita bisa menjabarkan lagi terkait dengan apa yang disampaikan Firly Bahuri tadi dalam preskonnya Juno, ia menyampaikan sedikit kronologi bahwa penegasannya adalah ia
tidak menerima pemerasan, tidak melakukan menerima pemerasan begitu ya, menunjukkan salah satu perkara yang saat ini juga bergulir juga di Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa terkait dengan pelanggaran dugaan etik ini adalah merujuk terhadap foto pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo, yang dimana pada pertemuan tersebut ini berlangsung pada tanggal 2 Maret 2023. Sedangkan kalau kita bisa merunutkan begitu ya, terkait dengan kasus korupsi di Kementan sendiri, ini berlangsung atau terdeteksi sejak tahun 2021. Kemudian pertemuan dengan Firly Bahuri ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2022. Sedangkan untuk kasus yang ada di KPK menangani kasus dugaan korupsi di Kementan ini, Pak baru masuk ke dalam penyelidikannya di Januari 2023 dengan naik status tahap penyidikan di bulan September 2023. Artinya ada keterangan yang memang harus digali oleh Dewas KPK untuk menelisik lebih jauh lagi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Dan tadi juga kami menanyakan salah satunya kepada anggota Dewas KPK, Samsudin Haris, apakah dan rencana ke depannya setelah pemeriksaan Firly Bahuri ini akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa Dewas KPK akan kembali memanggil Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sudah diperiksa lebih dulu jauh sebelum pimpinan KPK seperti Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Alexander Marwata ini juga dimintai keterangannya, dan yang terakhir di sini adalah Firly Bahuri sebagai pihak terlapor. Namun tadi terkait dengan apakah keterangan yang masih digali ini tentu untuk membangun konstruksi dan juga dibutuhkan oleh Dewas KPK. Karena informasinya tadi yang disampaikan Samsudin Haris bahwa kalau ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo sebelumnya dengan Firly Bahuri yang saat ini diperiksai dan dimintai keterangannya, ini akan diagendakan konfrontir begitu ya, mempertemukan antara Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo. Terkait itu tentu kita akan tunggu bersama dan menunggu hasil pemeriksaan hari ini, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan Ketua KPK di Dewas KPK. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Gedung KPK Jakarta. Dan saudara, setelah tidak datang dari serangkaian pemeriksaan baik oleh Dewas KPK maupun oleh kepolisian, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya datang memenuhi undangan Dewas KPK. Pemanggilan Firly terkait dugaan pelanggaran etik dari pertemuan Ketua KPK dengan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Akhirnya hari ini Ketua KPK Firly Bahuri datang penuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Padahal 2 kali sudah Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan Dewan Pengawas KPK. Pemanggilan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik dari pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewan Pengawas KPK pertama kali menjadwalkan pemeriksaan Firly pada 27 Oktober lalu. Dalam kesempatan itu, Firly mengaku tak bisa hadir dan minta dijadwalkan ulang di atas tanggal 8 November. 2 hari setelah mangkir, Firly justru terlihat hadir bermain bulu tangkis di ajang Kasat Cup yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ditanya alasan absennya dari pemeriksaan, Firly justru hanya bilang akan patuh pada proses hukum. Dewas KPK mengeluarkan agenda pemanggilan kedua untuk Firly pada 13 November 2023. Namun, lagi-lagi Firly tidak hadir. Alasannya, ia meminta dijadwalkan pada keesokan harinya, yaitu 14 November. Hal itu disampaikan Firly saat konferensi pers OTT PJ Bupati Sorong. Tak hanya di Dewas KPK, Firly Bahuri juga dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly pun sudah 3 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya pertama kali memanggil Firly pada 20 Oktober 2023. Melalui surat yang dikirimkan KPK, Firly menyatakan tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Penjadwalan ulang pun dilakukan pada 24 Oktober 2023. Namun saat itu, ia menolak diperiksa di Polda dan meminta diperiksa di Bareskrim Polri. Ini jadi pemeriksaan perdana bagi Firly Bahuri. 2 panggilan setelahnya, Firly selalu mangkir dengan beragam alasan. Pada jadwal pemeriksaan 7 November, Firly tak hadir pemeriksaan dan memilih roadshow KPK ke Aceh. Di sana, Firly juga nampak makan durian dan ngopi bersama jaringan media siber Indonesia Aceh. Saat dikonfirmasi, Firly memastikan bahwa ia sedang menjalankan tugas selaku Ketua KPK.
Firly bahkan disambut dengan acara tumpengan sebab 8 November 2023 bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-60. Dalam kesempatan itu, Firly menggelar tumpengan dan makan bersama di lapangan bulu tangkis Pasar Jaya, Banda Aceh. Selanjutnya, Polda Metro Jaya menjadwalkan panggilan pada 14 November 2023. Firly kembali mangkir dengan alasan sudah ada jadwal klarifikasi dengan Dewan Pengawas KPK. Padahal, Dewas sudah menjelaskan tak ada panggilan untuk Firly di tanggal 14. Dewas sebenarnya memanggil Firly pada Senin 13 November. Namun, Firly pun tak hadir dan mengkonfirmasi justru akan hadir di tanggal 14. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Ya kalau Anda mau ikut ke Dewas, saya mau ke sana ini setelah ini. Pastikan ada nggak? Benar-benar. Tapi surat yang sudah kita terima, di Dewas diagendakan berikutnya. Bukan hari ini tapi Firly. Loh kan kami kan mengundang, yang harus memberikan konfirmasi kan dari sana kan? Oke. Bener nggak? Berarti kemungkinan besar akan ada penjatuhan ulang pasca hari Selasa, Bu? Ya nanti kita lihat ya. Nanti kalau tidak hadir kan akan didiskusikan di Dewas ya. Pegiat anti korupsi Saur Siagian melihat tindakan Firly yang terus-menerus mangkir seolah menantang penyidik Polda Metro Jaya. Saur mendorong penyidik segera menetapkan status Firly sebagai tersangka. Firly Bahuri itu nantang-nantangin penyidik Polda. Saya tidak tahu bagaimana sangat terang benderang saudara Firly nantangin. Kalau kita lihat jarak Polda kemudian dengan Kuningan, saya pernah paling tidak 10 menit. Artinya tidak ada alasan bahwa saudara Firly ada di Jakarta untuk tidak memenuhi panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Oleh karena itu saya dorong kalau memang penyidik sudah cukup bukti tanpa lagi diperiksa, cukup umumkan dia sebagai tersangka. Hingga kini total ada 91 saksi dan 8 orang ahli telah diperiksa dalam perkara ini. Saksi yang diperiksa termasuk pelapor Syahrul Yassin Limpo, sedangkan 8 ahli terdiri dari ahli hukum pidana, pakar mikroekspresi, dan ahli multimedia. Walaupun kasus ini disebut naik ke tahap penyidikan, tetapi polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua KPK Firly Bahuri seringkali tersangkut kasus dugaan etik saat menjabat di KPK. Firly pun seringkali lolos dari sanksi etik dari Dewas KPK. Berikut ini kami tampilkan deretan pelanggaran etik Firly Bahuri. Yang pertama, Firly dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat MTB M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang pada tanggal 12 hingga 13 Mei 2018 lalu. Secara etik Firly mestinya tidak bertemu dengan TGB karena ketika itu KPK sedang menyelidiki dugaan kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, Firly dan TGB bertemu saat keduanya hadir dalam acara hari lahir ke-84 GP Ansor dan launching penanaman 100.000 hektar jagung di Bonder, Lombok Tengah, NTB. Keduanya tampak akrab berbincang dalam acara itu sehari setelahnya. Dan Firly kembali didapati berbincang akrab dengan TGB dalam acara di lapangan tenis Wira Bakti. Selanjutnya pada 8 Agustus 2018, Firly pernah menjemput langsung saksi yang hendak diperiksa penyidik KPK. Saat itu ia masih menjabat sebagai Deputi Penindakan. Saksi yang dimaksud adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK saat itu Bahrullah. Firly mengaku dirinya menjemput Bahrullah di lobi KPK dan sempat mengajak pimpinan BPK itu ke dalam ruangannya. Tak berselang lama penyidik datang ke ruangan Firly untuk menjemput Bahrullah guna melakukan pemeriksaan. Firly saat itu menganggap bahwa perbuatannya hal yang wajar lantaran saksi tersebut merupakan mitra kerjanya. Namun demikian pada September 2019 dia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena tindakannya. Lalu berikutnya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR pada 2019 lalu, Firly juga mengungkapkan pertemuannya dengan seorang pimpinan partai politik. Pertemuan itu terjadi di sebuah hotel di Jakarta pada bulan November 2018.
Namun ia menyatakan pertemuan itu tidak disengaja. Firly mengaku hadir atas undangan rekannya, lantas bertemu dengan ketua umum partai politik yang kebetulan juga hadir dalam acara itu. Firly tidak merinci nama ketua umum parpol itu, namun ia menyebutkan ia mengenal dekat suami dari ketua umum parpol tersebut. Firly mengaku tidak ada perbincangan politik dalam pertemuan itu. Berikutnya pada September 2020, Firly Bahuri dinyatakan melanggar kode etik karena bergaya hidup mewah. Pangkalnya Juni 2020, Firly yang ketika itu masih atau sudah menjabat sebagai ketua KPK menyewa helikopter milik sebuah perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Tindakan Firly dilaporkan oleh ICW serta Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke Dewas KPK. Meski terbukti bersalah karena melanggar kode etik terkait dengan gaya hidup mewah, Firly hanya disanksi teguran tertulis. Berikutnya, pada bulan November 2022 lalu, Firly menuai kritik lantaran bertemu dengan Gubernur Lukas NMB yang tengah berperkara di KPK. Kritik datang salah satunya dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Namun demikian, KPK memastikan kedatangan Firly di kediaman NMB di distrik Koya Tengah, Jayapura, Papua tidak melanggar etik. Sebabnya saat itu Firly datang dalam rangka pemeriksaan terhadap Lukas. Oleh KPK, langkah Firly itu disebut masih dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi lembaga KPK. Berikutnya pada bulan April pada 4 April 2023, Firly dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Firly dilaporkan oleh anak buahnya sendiri, yakni Brigadir Jenderal Endar Priantoro yang diberhentikan dari posisi Direktur Penyelidikan. Pemberhentian Endar diduga imbas dari adanya perbedaan pandangan mengenai status berperkara dugaan korupsi Formula E.